Tertawa pasti pernah orang merasakannya atau segala sesuatu yang membuat kita merasa nyaman atau bergembira. Pernahkah kamu tertawa dan merasa segala sesuatunya itu indah saat kamu tertawa? Hari ini renungan firman kita yaitu tentang tertawalah seperti Tuhan tertawa. Sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak kamu seperti biasa untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu hari ini, di mana kami masih bisa menikmati segala nafas kehidupan daripada Engkau. Dan kami masih bisa tertawa atas segala sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami ingin membahas bagaimana tertawa yang seturut dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan apa isi hatinya. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Anda masih tetap selalu setia untuk mendengarkan segala renungan firman Tuhan setiap hari. Tema hari ini yang ingin saya bahas yaitu tentang tertawa. Jangan heran bahwa Tuhan juga suka tertawa. Karena humor berasal dari Tuhan, bukan si iblis. Tuhan menghadirkan humor karena dari sanalah segala sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan sendiri adalah sosok yang humoris. Dia adalah pribadi yang bahagia. Tak seorang pun mampu tertawa seperti Tuhan tertawa, karena Dia sempurna dalam segala sesuatu. Ini terdapat di dalam Kolose 1 ayat 18. Dia tertawa karena sukacita, dan tertawa juga sebagai ejekan atas kebodohan orang-orang yang menantangnya. Satu-satunya alasan mengapa kita bisa tertawa dan menangis adalah karena kita merupakan gambaran dari Allah. Sayangnya, sebagian dari kita menilai bahwa humor tidak kudus. Kita lebih percaya dengan tipuan dan kebohongan si jahat. Padahal iblis sama sekali tidak lucu karena dia. Iblis tidak pernah merasa senang. Karena itu dia ingin kita orang percaya merasakan sukacita dan bersenang-senang. Dia terus berusaha membuat hal-hal baik menjadi sesuatu yang terlihat buruk di mata kita. Iblis adalah sosok yang licik. Dia tahu bagaimana cara efektif menjual kesenangan kita menjadi suatu malapetaka. Dan dia bisa membuat kita tidak lagi merasakan sukacita dan kebahagiaan itu. Iblis menggunakan humor untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Anda bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Namun kebenarannya adalah bahwa Tuhan sendiri suka tertawa. Karena dalam firman-Nya sendiri jelas dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Kita semua bisa merasa lebih sehat dan bahagia dan mungkin lebih murni ketika kita sering tertawa. Karena Allah kita lebih suka tertawa daripada menangis. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bersedih. Kebahagiaannya kekal, yang tak bersekudan. Kita tentu akan merasa penasaran tentang bagaimana kita akan terkejut ketika mendapati Tuhan akan membuat kita terbahak-bahak kelak di surga nanti. Jadi, tertawalah saat ini. Karena tanpa kita sadari, kita seringkali kehilangan kemampuan tertawa bersama Tuhan karena banyaknya persoalan, beban, kemalangan, dan bahkan dosa. Namun, kehadiran Yesus sudah mengubahkan semuanya itu. Dia sudah membayar kesedihan kita. Kita memang bisa bersedih, tetapi biarkanlah kesedihan itu berlangsung hanya sepanjang malam saja. Karena di pagi hari kita sukacita yang kekal dan sudah tersedia bagi kita. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Ini terdapat di dalam Lukas
6 ayat 21. Nah, saat ini, apakah kamu masih bisa tertawa, bergembira, dan bersuka cita? Biarlah segala sesuatunya itu terjadi seperti gambaran Allah yang ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Banyak orang yang mungkin saat ini belum bisa tertawa karena mungkin masalah kehidupannya. Ada orang yang tertawa secukupnya dan menangis seperlunya. Euforia adalah perasaan nyaman atau gembira yang berlebihan. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami tekanan cukup lama pada suatu waktu dibebaskan. Ia akan bergembira segembir-gembiranya. Ia lampiaskan kegembiraan tersebut dengan cara yang berlebihan. Misalnya, terjadi pada seseorang yang kaya mendadak. Entah mendapat hadiah atau hal lainnya. Ia akan berbelanja sepuas-puasnya. Pikirannya hanya satu. Pokoknya ia hendak meluapkan kegembiraannya dengan melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk dilakukan. Akibatnya, dalam waktu singkat, hartanya ludes tanpa bekas. Ia seperti anak bungsu dalam Alkitab yang mendapatkan warisan dan pergi berpesta pora. Penulis Amsal mendapatkan bahwa di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Tulisan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah peringatan bahwa tidak semua hal yang terkait dengan tertawa itu baik. Bisa jadi tertawa dalam kebodohan sehingga berakhir dengan merana. Peringatan tersebut dipertegas bahwa dalam kesukaan sekalipun bisa saja berakhir dengan kedukaan. Seorang bersuka mendapatkan hadiah mobil mewah, lalu mengendarainya dengan ugal-ugalan dan berakhir dengan kecelakaan. Bahkan dalam tertawa pun, orang bisa merana, terlihat menyenangkan di luar, namun menyimpan duka cita di dalam hati. Tidak ada jaminan bahwa tertawa dan bersuka itu terkait dengan kehidupan yang indah, jika tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa duka bisa datang kapan saja. Bersukacitalah secukupnya dan menangislah seperlunya. Jangan sampai dalam tertawa ternyata hati merana. Bahkan, kesukaan sekalipun bisa berakhir dengan duka cita. Dasarkan sukacita pada syukur akan berkat Tuhan dalam kehidupanmu, apapun bentuknya itu. Andai pun harus berduka cita, lakukanlah secukupnya agar tidak kehilangan pengharapan. Jangan sampai berlebihan, sebab segala hal yang berlebihan dapat menyesatkan. Demikianlah hari ini renungan firman Tuhan tentang tertawa. Jadi saat ini bergembiralah kamu selagi kamu bisa bergembira. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Mengapa harus bersedih? Karena sedih adalah tipe si iblis. Dia tidak suka melihat orang senang. Nah, saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu, buat apapun yang kami renungkan hari ini. Kami diajarkan untuk tertawa dan bersukacita di dalam Engkau. Bapa, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita daripada Engkau selalu ya Bapa, dimanapun kami berada. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, demikianlah renungan firman hari ini. Biarlah tertawalah selagi kamu bisa melakukannya dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah obat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.